Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Eliana dengan NIM belakang 018. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Alakasa Industrindo. Nah, PT Alakasa Industrindo itu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang aluminium seperti besi-besi seperti itu, dan telah berdiri sejak tahun 1972. Berarti kalau di tahun sekarang ini udah 51 tahun berjalan. Nah, yang akan saya analisis ini adalah di tahun 2000, laporan keuangan di tahun 2022 dengan perbandingannya di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Nah, yang akan kita bahas ini adalah di bagian neraca dan juga laporan laba ruginya. Jadi di bagian neraca itu terdapat bagian aset, liabilitas dan juga ekuitas. Nah, untuk di bagian aset, aset itu terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, di mana di aset lancar di bagian kas dan bank itu diasumsikan bahwa telah terjadi kenaikan aset yang terjadi tahun 2022. Nah, penyebabnya adalah bertambahnya nominal di bagian kas dan bank sebagai bentuk bertambahnya kas dan atau uang yang belum digunakan. Lalu juga bertambah lagi di bagian nominal persediaan barang sebagai akibat dari pembelian bahan baku untuk kegiatan operasional nanti. Lalu ada di bagian aset lancar di bagian aset yang lain-lain yang juga turut bertambah sebagai akibat dari jika disumsikan ini sepertinya bertambahnya seiring dengan meningkatnya kegiatan operasional. Nah, jadi karena sepertinya ini mau memaksimalkan kegiatan operasional, jadi beban aset lain-lain atau aset lain-lain ini juga mengalami peningkatan. Sehingga di total aset pada tahun 2022 mengalami peningkatan daripada tahun 2021. Lalu di selanjutnya adalah di bagian liabilitas. Nah, di liabilitas sendiri itu bisa dilihat diasumsikan bahwa di bagian liabilitas ini mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya nominal pada bagian beban aktual ya, sebagai akibat dari belum terbayarnya utang usaha. Jadi utang usahanya menumpuk ke tahun 2022 sehingga peningkatannya sangat pesat sekali. Nah, lalu ada juga di bagian utang pajak yang juga sama-sama meningkat. Jika dilihat di pendapatan diterima di muka juga mengalami peningkatan ya, yang diterima di muka atas sewa, sehingga total liabilitas ya di tahun 2022 ini mengalami peningkatan meskipun tidak begitu banyak daripada tahun sebelumnya. Namun di sisi ekuitas justru malah tetap sama, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 tetap sama nominalnya. Yang mengalami peningkatan ini adalah di bagian ekuitas yang dapat diasumsikan bahwa bertambahnya nominal ekuitas yang berasal dari bagian komprehensif yang meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, lalu juga ada bertambah di bagian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebagai bentuk akibat dari RUPS perusahaan ya, untuk tidak menentukan penggunaan saldo. Jadi masih menggantung tentang penggunaannya mau digunakan kemana. Lalu ada juga lagi di akun bertambahnya nominal di bagian kepentingan non pengendali untuk aset neto yang dimiliki perusahaan. Jadi di tahun 2022 mengalami peningkatan ini ya sebagai bentuk kepemilikan perusahaan sih. Jadi di tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami peningkatan, tapi tetap begitu nominal liabilitasnya lebih besar dibanding ekuitas, dimana sangat mencok sekali jika dilihat di bagian utang usaha dan juga modal saham yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu lanjut di bagian laba rugi. Pendapatan ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun juga sama, di beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan yang signifikan juga. Namun tetap laba yang didapatkan juga sama meningkat meskipun pendapatan dan beban penjualan itu sama-sama tinggi, tapi beban pokok penjualannya juga tinggi. Jadi untuk labanya tidak terlalu banyak sih didapat. Belum lagi dikurangi dengan beban operasi dan juga beban operasi lainnya, sehingga laba usaha yang didapatkan juga semakin mengecil. Lalu ada pengurangan pajak, lalu ada selisih kurs mata uang, ada beban pajak penghasilan neto, sehingga didapatkan laba komprehensif tahun berjalan itu sebesar Rp41.219 per tahun 2022. Nah, masih ditambah dengan namun untuk laba komprehensif yang didistribusikan itu juga mengalami peningkatan daripada tahun 2021, sehingga laba per saham dasarnya juga mengalami peningkatan. Jika di tahun 2021 laba per sahamnya 37,6, namun di tahun 2022
laba per saham dasarnya 94,56. Jadi ini perubahannya sangat signifikan sekali dari 37 ke 94. Meskipun begitu, perusahaan juga telah mengeluarkan banyak sekali uang untuk beban pokok penjualannya, yang dimana dengan pendapatannya itu beda tipis, sehingga untuk labanya juga tidak terlalu banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang gencar-gencarnya meningkatkan produksi untuk menghasilkan laba. Tapi meskipun begitu, tetap total dari laba per saham dasarnya juga mengalami peningkatan. Sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, atau mohon maaf jika ada beberapa kata yang mungkin penyampaiannya kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.